Hai, aku Iza Sapta. Selamat datang kembali di podcast Bincang Asa dan Rasa. Buat kamu yang mendengarkan ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow podcast Bincang Asa dan Rasa biar kamu gak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih juga sudah berkenan mendengarkan episode ini. Aku harap di sini bisa membuatmu merasa pulang dan memiliki rumah. Meski kita tidak saling mengenal, semoga dengan adanya podcast ini, kamu gak ngerasa sendirian. Jadi, selamat mendengarkan. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Iza Sapta di podcast Bincang Asa dan Rasa. Kita ketemu lagi di episode Random Talk bareng aku. Di sini aku bakal jawab hasil dari Q&A yang udah aku share di Instagram Bincang Asa dan Rasa, sama beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah ikutan jawab di Q&A yang ada di episode Random Talk sebelumnya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Pertanyaan pertama, pengen damai sama diri sendiri, pengen bisa bersyukur sama fisikku sekarang. Ya, aku juga ngerasain banget gimana rasanya, gimana sulitnya kita berdamai sama fisik kita yang kita anggap itu adalah sebuah kekurangan di diri kita. Emang gak semua manusia sempurna, emang gak semua manusia punya fisik yang sempurna. Dan karena fisik itu adalah salah satu hal yang kelihatan banget ya dari manusia, ketika ada yang ternyata gak sama ukuran standar di masyarakat kita, itu bakal jadi sesuatu yang bikin kita insecure, sesuatu yang kita rasa itu adalah sebuah kekurangan. Proses berdamainya pun gak mudah, karena aku yakin banget kamu pasti sempat ada di fase kamu benci sama apa yang ada sama diri kamu. Tapi aku pribadi, aku juga punya insecure. Aku juga punya satu hal yang bikin aku ngerasa kurang. Aku kalau misalnya ngeliat teman-teman aku yang tinggi tuh aku kayak, kok aku pendek ya? Kayak enak aja gitu loh kalau misalnya kita punya badan yang tinggi. Itu kayak apa ya? Ya enak aja dilihatnya, terus pakai baju apa aja rasanya cocok, nggak susah milih baju gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang bikin aku insecure. Sampai akhirnya aku sadar kalau misalnya aku gak bisa ngerubah ini. Fisik aku ya udah emang kayak gini dari sananya. Dan karena ini gak bisa aku rubah, aku berusaha untuk mencari satu hal dalam diri aku yang gak orang lain punya. Dan ternyata aku cukup bagus buat public speaking. Ternyata aku bisa bikin puisi. Ternyata aku bisa nulis. Ternyata walaupun aku gak punya badan yang bagus, ternyata aku masih punya satu kelebihan yang bisa aku usahakan. Dan itu ya lewat karya-karya aku. Makanya akhirnya aku percaya banget kalau kita cuma insecure aja dan kita diem di tempat kita dan gak ngelakuin apa-apa, itu omong kosong. Yang bener itu kalau kita punya insecure, kita berusaha buat merubah insecure itu. Kalau misalnya di penampilan, kita coba buat ngerubah penampilan itu. Tapi kalau ternyata emang gak bisa dirubah, kalau ternyata insecure itu adalah sesuatu yang udah dari sananya dan kita gak bisa ngelakuin apa-apa lagi buat merubah itu, ya kita cari di hal yang lain. Masing-masing manusia itu diberkati kemampuan, diberkati pemikiran buat kita berpikir. Dan itu manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk cari tahu sebenarnya kita itu punya kelebihan apa. Aku yakin banget masing-masing manusia pasti punya kelebihannya yang gak dipunya orang lain. Dan aku harap kamu bisa menemukan itu. Aku harap kamu gak fokus sama apa yang kurang dari kamu. Kita belajar berdamai sama apa yang kurang sama diri kita. Kita belajar menerima itu dengan seada-adanya kalau ya udah itu yang udah Tuhan kasih. Masalah apakah kita bisa punya value atau enggak, itu balik lagi ke diri kita. Kita harus berusaha, siapapun orangnya. Kalau misalnya dia pengen dihargai, kalau misalnya dia pengen dianggap di lingkungan dia ada, ya dia juga harus nunjukin kalau emang dia worth it. Dan untuk mencapai hal itu kita harus berusaha.
kita harus berusaha keras. Jadi aku harap kita semua gak cuma berhenti di satu titik yang bikin kita lemah, tapi kita juga harus cari tahu jalan keluarnya kayak apa. Aku yakin kamu bisa, aku pun bisa, dan kamu pasti juga bisa. Oke, pertanyaan kedua. How to comfortable with yourself? Gimana caranya biar kita bisa nyaman sama diri kita sendiri? Salah satunya ya dengan mencintai diri kita sendiri. Kita harus tahu kalau misalnya kita itu berharga, kita harus menerima apapun yang ada sama diri kita, entah itu kekurangan, entah itu kelebihan, semuanya. Karena untuk nyaman sama diri kita itu emang sama halnya seperti insecure tadi ya. Kita tuh butuh waktu yang lama untuk bisa nerima itu, untuk bisa nerima diri kita dengan seapa adanya. Itu susah banget. Tapi susah bukan berarti gak mungkin. Susah bukan berarti kita gak bisa ngelakuin itu. Kita tetap bisa. Dan salah satu caranya ya dengan mencintai diri kita sendiri. Aku sering banget ngelakuin kegiatan ini. Jadi sebelum tidur biasanya aku selalu nyempetin buat ngobrol sama diri aku sendiri tentang satu hari itu kayak gimana. Misalnya, gimana hari ini? Apa kabar kamu hari ini? Tadi ngapain aja ya? Walaupun aku sebenarnya udah tahu. Tapi rasanya seru banget ketika kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri. Akhirnya kita tahu, kita bisa menyadari lebih dalam gitu loh. Hari ini tuh berjalannya kayak gimana dan apa-apa aja yang bikin kita sedih, apa-apa aja yang bikin kita seneng. Akhirnya kita bisa tahu kurang lebihnya apa-apa yang ada sama kita. Dan seiring berjalannya waktu kita bakal tahu juga gimana caranya menghadapi itu, gimana jalan keluarnya di setiap permasalahan yang kita punya. Akhirnya ya kita pasti ada di satu titik, ya udah, ya ini aku, ini seada-adanya aku dan ya udah, mau gimana lagi? Kayak ya aku udah nyaman sama diri aku karena aku mengenal diri aku, karena aku mencintai diri aku, karena aku yang paling tahu diri aku sendiri. Itu. Jadi untuk nyaman sama diri kita harus kenal dulu. Sama halnya kayak ke orang lain. Kita gak mungkin kan tiba-tiba nyaman sama orang asing yang gak kita kenal. Dia siapa, dia kayak gimana. Iya kan? Gak mungkin kita bisa nyaman. Ya sama halnya sama diri kita sendiri. Jadi untuk nyaman ke diri kita juga harus kenal sama diri kita sendiri. Kayak apa, kayak gimana, maunya tuh kayak apa sih. Dan cara menghadapi kita itu kayak gimana. Kita harus mengenal itu dengan baik. Kita harus mempelajari diri kita dengan baik juga. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kita nggak pernah benar-benar pulih? Sebenarnya ini udah aku jawab di episode Random Talk sebelumnya ya. Di situ aku bilang kalau misalnya pulih itu ya tugas kita. Pulih itu bukan tugas siapa-siapa, bukan tanggung jawab siapa-siapa, bukan kewajiban siapa-siapa untuk membuat kita pulih. Pulih itu ya tanggung jawab diri kita sendiri. Biasanya kan kita sering dengar, biar waktu yang menyembuhkan. Jujur aku gak setuju sama statement itu karena keputusan untuk sembuh atau enggak, itu berawal dari kita sendiri. Yang luka itu kita, yang punya masalah itu kita, yang tahu gimana sakitnya luka itu ya kita sendiri. Ketika kita mengharapkan orang lain, siapapun itu, entah itu psikiater, entah itu dokter, entah itu orang yang paling kita sayangi, pasangan, keluarga, sahabat, kita mengharapkan mereka bisa menyembuhkan kita, bisa membuat kita pulih, tapi kalau misalnya di diri kita sendiri gak mau membuka diri, gak mau membuka hati, gak mau membuka jiwa kita buat oke, aku harus pulih, dan kita gak mau nolong diri kita sendiri dulu, ya semua pertolongan dari luar itu gak bakal bisa menyelamatkan kita, gak bakal bisa nyembuhin kita. Makanya, kenapa banyak orang yang akhirnya ada di sebuah titik di mana dia menyadari kalau misalnya selama ini ternyata dia gak pernah benar-benar sembuh. Ternyata selama ini dia gak pernah benar-benar pulih. Kenapa? Karena dari awal dia gak pernah menekankan bahwasanya tanggung jawab untuk pulih itu berawal dari dia dulu, dari dirinya sendiri dulu, bukan orang lain, bukan
segala hal yang ada di luar dia. Makanya ketika ada 1-2 hal yang mengingatkan dia ke sebuah luka masa lalunya, sesuatu yang dia kira udah sembuh, sebuah luka yang dia kira udah gak apa-apa selama ini, ternyata masih berdarah, ternyata masih basah, ternyata masih kerasa sakit. Jangan nyalain siapa-siapa ketika ternyata kalian belum pulih. Coba tanyain ke diri kalian sendiri, kalian sudah berusaha gak? Kalian udah berusaha menyelamatkan diri kalian sendiri belum? Kalian udah berusaha untuk menolong diri kalian sendiri belum? Kalian udah menekankan ke diri kalian belum kalau misalnya tanggung jawab untuk sembuh, tanggung jawab untuk pulih itu ya tanggung jawab diri kita masing-masing, bukan orang lain, bukan pasangan kita, bukan keluarga kita, bahkan bukan psikiater, bukan juga dokter. Mereka itu hanya perantara. Mereka hanya seseorang yang membantu kita. Tapi yang namanya membantu itu harus diawali kita sendiri dulu mau apa enggak buat sembuh. Kalau mereka udah berusaha sekeras apapun, berusaha semaksimal segimanapun lah yang bisa mereka lakukan untuk menyembuhkan kita, tapi kalau dari dalam diri kita sendiri, kita nggak mau buat berusaha nolong diri kita dulu. Kita nggak mau membuka hati kita, membuka jiwa kita, pikiran kita, kalau misalnya kita emang harus sembuh. Dan kita mau berusaha untuk itu, ya pertolongan sebesar apapun rasanya bakal sia-sia aja. Karena dari awal kita gak mempersilahkan itu. Kita cuma berharap sama orang lain, tapi kita gak mempersilahkan diri kita sendiri. Jadi aku harap siapapun itu, kita semua, kalau kita emang benar-benar mau pulih, kalau kita emang benar-benar mau sembuh, ya kita harus nolong diri kita sendiri dulu. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya, kalau takut sama masa depan, gak usah lihat masa depan tuh boleh gak sih? Mati gitu? Gak boleh dong. Jujur aku sebenarnya gimana ya? Aku pernah ada di sebuah keadaan dimana aku kayak hopeless banget sama semuanya. Aku kayak pengen nyerah sama semuanya, aku udah capek ngejalanin ini. Tapi ternyata, kalian pernah mikir gak sih, kamu mau bunuh diri segimanapun kalau misalnya emang belum waktunya Tuhan buat ambil kamu, emang belum waktunya Tuhan buat jemput kamu, ya kamu gak bakalan mati, kamu gak bakalan bisa pulang. Ketika yang punya rumah gak mempersilahkan kamu pulang. Mau maksa segimanapun, kalau belum waktunya ya belum waktunya. Aku tahu emang capek banget di perjalanan dewasa itu, emang gak gampang, emang banyak banget masalahnya. Ibaratkan waktu kita kecil, kita itu kayak udah digambarin peta sama orang tua kita, sama guru kita, udah digambarin masa depan kita tuh nanti bakal kayak gini, tahapannya tuh kayak gini, kita harus ngelewatin jalan yang ini, jangan jalan yang itu. Tapi ketika kita dewasa, kita menentukan semuanya sendiri. Kita gak ngelihat peta yang sebelumnya udah disiapkan sebegitunya sama orang-orang yang mencintai kita. Kita benar-benar dikasih tanggung jawab buat menentukan itu sendiri, dan untuk pertama kalinya melakukan itu aku tahu emang bingung banget, takut banget, khawatir, banyak insecure, banyak overthinking, aku tahu. Dan itu adalah proses yang emang gak mudah. Tapi bukan berarti gak mau ngelihat masa depan yang serba gak pasti itu jalan keluarnya harus mati, enggak. Kita jalan aja terus, kita berusaha terus pelan-pelan. Gak harus lari, gak harus secepat yang lain, gak harus sehebat yang lain. Masing-masing dari kita itu adalah pemeran di cerita kita masing-masing. Mungkin kita bisa seumuran sama teman-teman kita, tapi udah jelas jalan yang kita lalui itu beda-beda. Kenapa? Karena apakah masa lalu kamu sama mereka sama? Enggak kan? Apakah bagaimana cara mendidik orang tua kamu ke kamu sama cara orang tua mereka ke teman-teman kamu itu sama? Enggak kan? Dan semua elemen itu saling berhubungan. Dan itu sedikit banyak juga punya dampak di perjalanan kita sekarang. Makanya gak secepat yang lain bukan karena kamu gagal, bukan karena kamu gak berusaha, bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu
gak pantas mendapatkan keberhasilan, enggak. Tapi ya emang belum waktunya aja. Belum waktunya buat kamu untuk sampai karena masih ada hal-hal yang harus kamu perjuangkan. Kita emang gak bisa lihat itu, tapi terus yakin sama Tuhan, terus yakin sama janji-janji Tuhan kalau misalnya usaha sekecil apapun itu gak akan pernah sia-sia. Hasilnya mungkin emang gak selalu sesuai keinginan kita, hasilnya mungkin gak selalu seperti apa yang kita inginkan, tapi bukan berarti Tuhan akan ngasih kita sesuatu yang gak kita butuhkan. Kalau kamu ingat-ingat lagi, sejauh kita hidup di dunia ini, puluhan tahun ini yang udah kita lewati, mana keadaan dan kejadian yang terjadi di kamu, yang udah terjadi di kamu, yang ternyata akhirnya berdampak gak baik buat kamu? Aku yakin gak ada. Mungkin di perjalanannya kita emang ngerasa marah ketika sesuatu itu gak sesuai sama mau kita, gak sesuai sama apa keinginan kita, gak sesuai sama ekspektasi kita, kita bakal marah, kecewa, kesel. Tapi ketika kita menjalani itu pelan-pelan, lambat laun kita akan sadar kalau ternyata perjalanan itu membawa kita ke sebuah titik yang benar-benar kita butuhkan. Sebuah titik yang ternyata jauh lebih baik daripada rencana kita sebelumnya. Makanya kalau sekarang capek, kalau sekarang ngerasa kecewa sama keadaan, coba berhenti dulu, coba renungin lagi, coba istirahat dulu. Capek bukan berarti harus mati. Capek bukan berarti harus mengakhiri semuanya di sini. Masih ada yang bisa diperjuangkan, perjalanannya masih jauh, kamu masih belum sampai, dan itu sama sekali nggak apa-apa. Ayo kita terus hidup, ayo kita terus berjuang, ayo kita terus bertahan sampai hari dimana semuanya emang harus selesai. Sampai kita tiba di sebuah hari di mana itu adalah hari terakhir kita di dunia ini. Seenggaknya walaupun kita gak bisa maksimal menjalani kehidupan ini sebagai manusia, kita bisa ngasih tahu ke Tuhan kalau kita emang sungguh-sungguh mau berjuang buat jadi kita yang lebih baik. Dan aku yakin Tuhan gak tidur kok. Tuhan ngelihat perjuangan kita, Tuhan tahu sekeras apa usaha kita. Jadi aku harap kamu gak mati dulu. Aku harap kamu terus bertahan dan aku harap kita semua selalu bertahan. Pertanyaan selanjutnya, capek banget setiap jalin hubungan ujung-ujungnya gak dapet restu. Apa aku gak worth it itu ya? Aku gak tahu sih ya, aku gak pernah ngalamin ini, tapi dari pengalaman orang-orang di sekitar aku yang berakhir pada gak dapet restu, pada akhirnya mereka ketemu sama orang yang emang benar-benar cocok sama mereka, orang yang emang benar-benar jodoh mereka, orang yang benar-benar pada akhirnya berakhir baik sama mereka. Dan aku yakin itu pun berlaku buat kita semua. Aku yakin itu pun gak cuma buat orang-orang di sekeliling aku, tapi juga buat kamu. Bukan berarti kamu gak worth it, bukan berarti kamu gak pantas sama dia, tapi kalau emang gak bisa, kalau emang bukan itu orang yang terbaik buat kamu, akan selalu ada jalan dan akan selalu ada cara semesta misahin kalian. Walaupun ini sakit, walaupun bikin kamu patah hati, walaupun bikin kamu kecewa, tapi aku yakin apa yang hilang dari kamu akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yang hilang dari kamu emang bukan punya kamu, emang bukan milik kamu. Karena sesuatu yang emang udah ditakdirkan buat kita, sesuatu yang emang udah jalannya sama kita, gak bakal kemana-mana kok. Pasti bakal ketemu juga. Jadi sabar aja, terus jalan, terus memperbaiki diri, terus memantaskan diri. Aku yakin kamu juga bakal ketemu sama orang yang worth it sama kamu, seseorang yang jauh lebih baik dan kamu akan selalu bersyukur untuk itu. Jadi semangat terus ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar gak ngedahuluin orang lain? Gimana caranya biar gak ngedahuluin orang lain? Ini maksudnya, gimana caranya biar kita tuh gak memprioritaskan orang lain dulu sebelum diri kita sendiri gitu tah. Kalau misalnya kayak gitu, ya jangan jadi orang yang gak enakan, karena gak enakan itu gak enak. Aku paham banget, banyak banget orang yang
dia ketika pengen ngelakuin sesuatu tuh dia ngerasa nggak enak, dia ngerasa kayak sungkan, dia ngerasa kayak overthinking, banyak banget yang dipikirin, tapi kan itu belum kejadian. Lakukan sesuatu yang emang kamu pengen ngelakuin itu dan gak berat. Ketika kamu berat ngelakuin itu, coba dipikir-pikir lagi, coba ditanya lagi ke diri sendiri, apakah ini harus dilakuin atau enggak. Dan hal pertama yang harus kamu ingetin ke diri kamu sendiri, jangan overthinking dulu, jangan sungkan dulu, tapi lihat dulu nih ke belakangnya, kamu bakal kayak gimana. Apakah dengan ngedahuluin mereka, kamu akan mengorbankan diri kamu sendiri? Kalau misalnya dengan kayak gitu, kamu bakal ngorbanin diri kamu sendiri, menurut aku jangan. Karena apapun yang kita lakukan ketika kita ada di sebuah tempat yang tepat, di orang yang tepat, kita nggak akan sampai ngorbanin diri kita sendiri kok. Seenggaknya semuanya itu setimpal, seenggaknya semuanya itu seimbang, bukan berat sebelah. Jadi kalau misalnya kamu pengen nggak ngedahulin orang lain tapi kamu nggak tahu caranya, salah satu caranya jangan jadi orang yang gak enakan. Karena gak enakan itu ya emang gak enakan. Kita pengen ngelakuin A, tapi kita harus ngelakuin B hanya demi orang lain karena kita ngerasa gak enak sama mereka. Hey, pikir lagi, ingat lagi. Mereka ngelakuin itu gak buat kamu. Apakah mereka melakukan sesuatu yang sama buat kamu? Bukan berarti karena kita perhitungan, enggak. Ini bukan tentang masalah perhitungan atau siapa yang paling berkorban. Bukan itu. Tapi apapun itu harusnya seimbang, apapun itu harusnya sama besar, apapun itu harusnya sama-sama berjuang. Jadi aku harap kamu bisa ingat kalau misalnya kamu juga worth it buat mendapatkan apa yang kamu lakuin ke orang lain. Kalau misalnya mereka gak ngasih timbal balik yang sama, atau gak ngasih timbal balik yang harusnya baik juga ke kamu, ya ngapain? Kamu berharga kok. Jadi ingat-ingat itu terus ya.